Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Silma Milati, Sarjana Hukum, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK IAIN Lok Sumawe, Mapel PPG Fikih, dengan NIM 2025610468. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk dengan materi zakat profesi. Mohon saran Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pertemuan hari ini, marilah kita awali nanti dengan membaca Asmaul Husna, berdoa, dan membaca sholawat. Ya. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin untuk membaca Asmaul Husna, berdoa, dan membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Allahumma aftah lana li futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa zidna ilman nafi'an ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bismillah absen dulu terlebih dahulu.
Aga Haidar Utomo, ya. Abdillah, Aira Lingga, sakit. Alika, Anissa, semoga yang sakit semoga diberi cepat kesembuhan ya. Amin, Allahumma amin. Ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran silakan yang masih belum rapi, ya yang sepatunya masih belum dipakai, yang masih belum itu silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Ya, silakan dirapikan terlebih dahulu. Ya. Pertemuan yang kemarin, ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa, Nak? Zakat. Zakat, ya. Poin zakat. Makna dari zakat itu apa, Nak? Ayo. Mensucikan diri. Terus? Membersihkan. Ada lagi pengertian yang lainnya? Membersihkan harta. Ya. Poin yang kemarin sudah kita bahas yaitu makna dari zakat. Ya. Diingat-ingat, zakat bisa dikatakan sebagai membersihkan diri. Ya. Membersihkan, suci. Ya. Ya. Jadi apapun ya hasil kita, baik nafsi kita itu harus disucikan. Cara mensucikannya seperti apa? Dengan berzakat. Ini sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya di pertemuan yang kemarin. Setelah kita mempelajari pengertian zakat yang kemarin, kita sudah mempelajari apa, Nak? Macam-macam? Ya, macam-macam zakat. Zakat ada berapa? Ayo. Ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua? Zakat mal. Ma makna zakat fitrah? Ayo, apa yang dimaksud dari zakat fitrah? Yang sering kalian keluarkan? Zakat yang dilakukan pada bulan Ramadan yang terutama pada Ramadan. Iya, zakat yang dilakukan ya setiap rutin kalian biasanya dilakukan saat bulan Ramadan. Jadi mulai masuknya awal Ramadan sampai dengan malam takbir ya. Sebenarnya kalian sebelum sholat Id itu masih bisa, Nak. Yang penting masih belum waktunya masuk ke sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Ma makna zakat mal? Ayo, yang laki-laki. Zakat mal yang kemarin? Zakat mal. Harta. Oke. Zakat harta. Jadi 2. Zakat itu adalah fitrah. Dan yang kedua adalah mal. Ya. Mal itu berarti membahas tentang zakat mal. Mal itu harta. Jadi boleh profesi, terus mengenai apa, Nak? Pertanian. Kalian semuanya memiliki ladang atau sawah. Nah, itu harus wajib dizakati. Ya. Yang selanjutnya, Muslimah tanya lagi yang selanjutnya. Apakah selain perdagangan, ya, selain perdagangan, terus hasil penghasilan, itu apakah ada yang perlu kita zakati lagi? Ada. Apa, Nak, yang perlu kita zakati? Profesi. Ya, kira-kira apa saja, Nak, untuk zakat profesi itu yang perlu kita zakati? Yang pertama, contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Profesi apa yang bisa? Guru. Terus? TNI. Ya, dokter. Apakah kayak artis, fotografer, media, semuanya wajib dizakati? Silakan angkat tangan. Ayo. Ya. Silakan. Apakah kayak artis, fotografer itu juga wajib berzakat? Jadi untuk kayak seluruh profesi kita, ya, seluruh profesi kita itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati, ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini Bu Silma akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian zakat, macam-macam zakat mal dan zakat fitrah. Hari ini Bu Silma fokus kepada penyampaian materi zakat profesi. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini, ya, Bu Silma sampaikan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Yang pertama, ya, yaitu menganalisis dan menghitung ketentuan zakat kontemporer atau bisa diistilahkan sebagai zakat profesi. Ya. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi 8 golongan asnaf penerima zakat
sebagai target cinta kita dan kepedulian terhadap sesama, yaitu hubbullah, hubbun nas, dan hubbun nafs. Ya. Terus yang selanjutnya adalah pemahaman makna dari kedua target di atas, yaitu yang pertama, kita bisa nanti akan mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan zakat kontemporer. Ya. Dan yang kedua adalah mengevaluasi adanya ke-8 asnaf atau penerima zakat. Yang belakang kelihatan ya. Oke. Dari sini ketika kalian melihat poin yaitu zakat profesi, itu adalah poin pertama adalah kalian harus ada niatan hati untuk bersolidaritas. Ya. Jadi bersolidaritas yaitu mengingat bahwa apa yang kita miliki itu harus wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Kita lanjut ya. Apa itu zakat profesi? Ya. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengapa zakat profesi itu sangat penting di dalam Islam. Ya, mungkin yang sering kalian lihat yaitu mengenai biasanya zakat fitrah, zakat mal, mungkin ya yang pernah nggak bertanya kepada orang tua, misalkan panen, Bu zakatnya berapa, Bapak zakatnya berapa, pernah? Pernah, oke bagus ya. Terus tujuan utama dan makna zakat profesi adalah sebagai pembersih diri. Ya. Selanjutnya, zakat poin utama adalah membersihkan harta dan jiwa. Ya, tujuan zakat membersihkan harta, membantu sesama dan menciptakan keadilan sosial. Jadi zakat itu sudah ada takarannya, Nak. Ya, silakan nanti yang mana yang penting bisa dituliskan ya buat belajar nanti. Terus zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Selain zakat mal, zakat fitrah dan juga zakat profesi berkaitan dengan penghasilan. Kita langsung fokus kepada poin yang pertama yaitu mengenai makna zakat profesi. Nah, ini. Ya. Yang pojok kelihatan, Nak? Kelihatan. Oke. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan dan penghasilan yang halal. Nah, poinnya yang halal. Ya. Baik dari pekerjaan tetap maupun tidak tetap. Jadi semisal contoh ada guru ya, di rumah memiliki penghasilan tambahan, Nak. Penghasilan tambahannya adalah misalkan ngelesi atau membuka usaha apa, itu juga wajib dizakati. Ya, jadi tidak hanya gaji tetap tapi juga gaji tidak tetap tambahan, pinter. Ya, di situ dijelaskan dalil Al-Qur'an tentang zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, jadi zakat itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Enggak boleh intinya semena-mena, enggak usah zakat, enggak boleh karena di Al-Qur'an sudah jelas. Di situ ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Poin pertama, poin utama adalah membersihkan dan mensucikan. Ya. Terus doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, yang perlu difahami, zakat itu tidak hanya lisan atau memberikan, tapi di Al-Qur'an sudah jelas dilanturkan atau dituliskan di dalam Al-Qur'an. Lanjut, nah ini mengenai 8 asnaf, ya 8 asnaf penerima zakat. Ya, di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Ya, tadi pengertian zakat sudah jelas di Al-Qur'an. Untuk 8 asnaf penerima zakat juga sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Ya. Biar kalian juga hafal, Bu Silma membaca, nanti ditirukan ya. Kelihatan kan di layar? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin. Ayo bareng. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yuk. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Ya, shadaqallahul azim. Yang pertama, fakir. Terus miskin. Terus amil, orang yang mengelola pengumpulan zakat. Biasanya kalau kalian Ramadan itu ada di masjid ada amil kan? Nah, itu sebagai pengumpul zakat, ya, pengumpul zakat. Terus mu'alaf, orang yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Makna mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Rikob, budak. Pernah mendengar budak? Hamba sahaya, bisa. Memiliki kesempatan untuk merdeka namun tidak memiliki harta untuk menebusnya. Gharim, orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa melunasi. Banyak di masyarakat orang yang sudah terlilit hutang, itu bisa nak kita bagi zakatnya ke beliau, itu bisa. Nah, itu masuk ke dalam poin 8 asnaf. Fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Biasanya kalau kalian melihat orang-orang di masjid, musola yang dia rela berjalan di jalan Allah fi sabilillah tapi tidak memiliki gaji, itu kita berhak memberikan beliau zakatnya kepada beliau. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ketika perjalanan jauh, ketika tidak punya bekal, tidak punya uang, apa misalkan kalian memberi zakat kamu keluarkan ke orang Ibnu Sabil, itu boleh. Nah, itu ya. Itu adalah 8 asnaf atau yang menerima zakat. Kesimpulannya, ya, dari zakat profesi adalah wujud kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah. Tadi poinnya Bu Sulma sampaikan ada 3 mengenai zakat profesi itu. Yang pertama adalah hubbullah, ya, karena kita melihat bahwa harta kita yang kita dapatkan, pekerjaan kita, gaji kita itu adalah berasal dari Allah, ya. Hubbun nas, kita adalah berhubungan kepada manusia, kita berbagi. Terus yang terakhir adalah hubbun nafsi, adalah untuk pembersih diri sendiri atau diri kita. Dengan zakat kita berbagi rezeki, menolong sesama dan mensucikan harta. Nah, itu sudah bisa sampaikan tadi. Mari menjadi muslim yang peduli dan gemar berzakat. Nah, Bu Silma akan membagi 6 kelompok, ya. Kita akan lebih mendalami bagaimana nanti Bu Silma kasih contoh-contoh studi kasus ketika ada penghasilan segini, bagaimana penyelesaiannya, ya. Silahkan untuk 6 kelompok itu bisa berkumpul dengan temannya. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Ya. Masih ingat nama kelompoknya? Masih, oke. Yuk silakan berkumpul dengan teman-temannya. Di sini ada nama kelompok, silakan nanti bisa diisi nama kelompoknya siapa. Ya. Terus diisi kelas, Nak, ya. Kelas berapa? Ya. Poin pertama, Bu Silma sampaikan sebelum kalian mengerjakan, awali kegiatan dengan niat yang ikhlas, ya. Semoga ilmu ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama. Nah, poin ini tadi sudah Bu Silma jelaskan tadi. Pahami tujuan pembelajaran sebagai langkah untuk menjadi pribadi yang peduli dan dermawan. Ya. Nomor 3, gunakan informasi pendukung sebagai pengingat bahwa di dalam harta kita ada titipan cinta untuk mereka yang membutuhkan. Nomor 4,
Kerjakan setiap tugas dengan teliti dan jujur, karena zakat mengajarkan kita tentang amanah. Ya, di sini tujuannya sudah ada, materinya sudah ada, silahkan bisa dibaca. Dan tugas yang pertama, menghitung takaran cinta. Nah, takaran cinta kepada siapa? Bukan cinta kepada teman, tapi cinta kepada sesama. Ini sudah Bu Silma kasih contoh kasusnya, silahkan bisa diselesaikan. Nanti bisa dituliskan di bawah. Ya, ada harta ini, apakah wajib bulanannya berapa, sudah ada di situ. Ya. Terus yang kedua, nanti menyalurkan cinta tepat kepada sasarannya. Jadi kalian nggak boleh nak punya zakat terus kamu kasihkan ke orang siapapun, nggak boleh. Harus ke 8 asnaf. Silakan nanti di LKPD-nya yang kedua itu bisa dikerjakan. Ya, fahim tuh? Bisa difahami ya? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, yuk, bismillah, bisa yuk. Kalian bisa nak ya di-scan QR barcode yang ada di atas. Ini ada kalkulator zakat. Ya, jadi zakat itu di situ ada kalkulatornya. Kalian bisa mengerjakan di situ bagian aja gimana toh prosesnya. Ya, misalkan belum sampai nisab, nanti ada di situ keterangannya. Ya. Oke, Bu Silma akan ke kelompok. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa tanya. Ya, gimana? Sudah? Kalkulator zakatnya di sebelah pojok. Oke, pinter. Sudah? Itu ini QR-nya. Belajar. Nah, QR-nya di-scan. Silakan, sudah di-scan? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semuanya, ya. Kalau sudah selesai semuanya, Bu Silma minta silahkan untuk yang pertama presentasi adalah di kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Ya. Oke. Kelompok 6. Silakan kelompok 6 bisa maju ke depan. Silahkan diperhatikan yang pertama tentang menghitung takaran cinta mengenai zakat profesi yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Ya, silakan Nak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari penghitungan zakat profesi. Oke, pada kasus ini Pak Chandra adalah seorang manajer perusahaan besar dengan gaji bulanan 18 juta. Ia juga memiliki penghasilan tambahan bulanan sebesar 5.700.000. Berapakah zakat profesi bulanan yang wajib dikeluarkan oleh Pak Chandra sebagai wujud cintanya pada syariat? Oke, di sini penghasilan gaji ditambah dengan penghasilan gaji ditambah dengan penghasilan tambahan sebesar 5.700.000. Jadi hasilnya 23.700.000 rupiah. Coba silahkan tuliskan sebentar. Ya, jadi ini kan gaji pokoknya ada 18 juta. Dan gaji tambahannya 5.700.000. Nah, ini teman-teman ini tuh bisa ditambah. Tambah 0 0 0. Jadi hasilnya 23.700.000 rupiah. Terus dikali ya. Ya. Ini nisab 1 bulan. Nah, untuk zakatnya ini untuk zakat bulanan ini bisa dikali 2,5% atau 2,5/100. Jadi hasilnya adalah 592.500. Ya, benar ya? Ya. Ngerti enggak? Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Gimana? Ya.
silakan berdiri yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Nama saya Daniatul Mufidah dari kelompok 3. Izin bertanya. Ada seorang dokter nih. Dokter berpenghasilan per bulannya itu 9 juta. Lalu membuka klinik sendiri di rumah yang berpenghasilannya per bulannya tuh 7 juta. Tetapi dia memiliki hutang sebesar 3.500.000. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan per bulan dan per tahunnya? Terima Oke, kasih. ya. Yuk. Gajinya berapa? 9 juta. Spidolnya. Mungkin ada spidol lain. Oke, 9 juta. Gaji awal 9 juta. Terus gaji tambahannya 7 juta. Terus ini kita tambahkan dulu. Ini per tahun atau per bulan? Itu per bulannya. Per bulan. 16 juta. 16, oke. Orang memiliki hutang Hutangnya berapa? Memiliki hutang sebesar 3.500.000. Oke, hutangnya 3.500.000. Tulis. 3 juta. Nah. 3 Dan Nah, kurangi. kurangi Kurangi dulu. jadi 2 juta 12 juta 500. Nah, Jadi ini tuh kan ini tuh ditambah 9 tambah 7 hasilnya kan 16. Terus dikurangi hutangnya 3.500.000 dan hasilnya 12.500.000. Terus Dikali untuk 2,5. mencari bulanan dikali 2,5%. Oh, per tahun dulu ya. untuk mencari Per bulan. per tahunnya dikali 12. Iya, benar 12. Terus Kalkulatornya. Aku boleh pakai HP. Iya, bisa. Silakan. Nah, yuk, silakan. Berapa? 12.500. kali 12. 150 juta. Oke, masuk. Berapa? 150 juta. 150. Oke, langsung dikali 2,5. Langsung dari 2,5 per 100. Jadi hasilnya 3.750.000. Hasilnya 3 juta. Masa 375? Oke. 25 1.500.000 itu 3.750 kurang 01. Kurang besar. 3.750.000. Oke. Oke, silakan dijelaskan. Kalau sudah ketemu. Oke, bentar. Ini pertama dijumlah dulu lalu dikurangi dengan hutang. Untuk mencari per tahun karena ada 12 bulan dalam setahun maka dikali dengan 12 maka hasilnya 150 juta dikali dengan kadar zakatnya 2,5%, 2,5 per 100 maka diperoleh hasil 3.750.000. Untuk mencari per bulannya ini dibagi Tinggal bagi 12. Maka diperoleh hasil 312.500 rupiah. Ya. Itu bagaimana penanya? Sudah? Oke. Ya. Sudah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Maka ada pertanyaan lagi? Ya. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 6. Sudah luar biasa. Terima kasih. Ya. Silakan diakhiri.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang luar biasa sudah disampaikan apa yang sudah didiskusikan dari kelompok masing-masing. Ya, oke. Dari pemaparan hari ini, ya, yang sudah Bu Sulma sampaikan dan contoh-contoh yang sudah dipresentasikan dari kelompok-kelompok kalian, bisa kita simpulkan kira-kira apa nak yang bisa kalian petik nak? Yang pertama, ya, 8 asnaf zakat, ya. Mengetahui berapa persen nisab zakat. Ya. Lalu Yang kedua, mengetahui 8 asnaf zakat. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat nisabnya zakat tuh harus dipenuhi dengan apa gitu. Oke, ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, dari presentasi teman-teman kalian hari ini, kita bisa dapat simpulkan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, yang kita dapat simpulkan yang pertama adalah kita biar tahu bagaimana makna dari zakat profesi itu. Ya, tadi bisa kalian lihat untuk teman yang kalian sudah mengerjakan di depan. Kenapa kok dikurangi dulu? Jadi ketika kalian itu memiliki harta profesi, semuanya dijumlahkan, kalau punya hutang, kalau punya misalkan terbelit hutang di mana, itu dibayarkan dulu hutangnya, baru dihitung bersihnya. Jadi untuk pemberian zakat profesi itu adalah dihitung bersihnya, baru tertasarufkan untuk zakat profesinya. Terus yang kedua tadi mengenai 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Jadi kalau kalian nanti memiliki harta yang banyak, silahkan, wajib hukumnya. Tadi sudah dijelaskan di Al-Quran, mengeluarkan zakat profesi itu adalah hukumnya wajib. Silahkan kalian keluarkan, bisa melalui 8 lembaga asnaf tersebut. Misalkan di rumahnya tidak ada 8 asnaf, bagaimana? Ya, nanti kalian bisa menyalurkan ke lembaga amil zakat. Kalau biasanya di sekitar kita adalah di lembaga Basnas. Ya, Basnas, Badan Amil Zakat dan Infak dan Sodakoh. Nanti bisa kalian silakan bisa ditasarufkan ke lembaga tersebut. Oke, dari pemaparan hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi nak? Mengenai zakat profesi, pembagian nisabnya dan 8 asnaf, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Cukup paham? Ya, cukup paham ya. Oke, Bu Silma tekankan yang sekali lagi sebelum Bu Silma akhiri, yaitu hubullah, hubun nas, dan hubun nafsi. Setiap zakat yang kalian keluarkan, profesi kalian harus mengingat bahwa harta kita itu adalah berasal dari Allah, hubullah. Hubun nas, kita harus menyalurkan kepada sesama, yaitu hubun nafsi, ya, hubun nas. Terus untuk diri kita sendiri, yaitu hubun nafsi, untuk membersihkan diri kita. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan hari ini, cukup? Bu Silma cukupkan? Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Silma akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kalian semuanya. Amin. Ya. Silahkan apabila memiliki harta yang banyak, keluarkan zakat dan cintai kepada sesama manusia yang ada kita. Oke, untuk hari ini Bu Silma cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.